Shalom, puji nama Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan berikan buat kita untuk kita dapat kembali memuji dan memuliakan namanya. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Mari kita angkat satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku.
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat kembali beribadah di tempat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu suatu kerinduan kami Tuhan, untuk selalu memuji-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat, kekuatan, kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat kembali memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus, lawat kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Dia Allah sumber dari segalanya. Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka
Dia Allah sumber dari segala sumber. Karena dialah kekuatan kita. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Puji Tuhan, Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
saatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baiklah, sebelum kita akan mendengar firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah selalu anugerahkan kepada kami, setiap anak-anak-Mu, untuk mendengar, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu memberi kekuatan yang baru. Kami tahu firman-Mu memberikan kelegaan yang selalu baru. Kami tahu firman-Mu memberikan kami, membuat kami semakin bersandar dan menaruh segala pengharapan kami kepada Tuhan. Kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, hati saya merasa senang bisa menjumpai kembali Bapak, Ibu, Saudara, meskipun dalam ibadah secara online seperti pada pagi hari ini.
Saya berharap dan tentunya saya juga berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat dan tetap percaya kepada perlindungan darah Yesus. Yesus memberikan perlindungan yang sempurna kepada setiap anak-anaknya. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Allah bersama-sama pada pagi hari ini, terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Kita akan membaca satu ayat saja pada pagi hari ini dan saya akan bacakan buat kita semuanya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Allah. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saya memberikan judul renungan saya pada pagi hari ini adalah isi kerinduan hati Allah buat kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang tua tentu sangat berharap agar anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Kita berharap agar anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, hidup sukses, ya, takut akan Tuhan, dan lain sebagainya. Saya percaya tidak ada orang tua yang berharap agar anak-anaknya hidup menderita. Saya percaya tidak ada orang tua yang berharap agar anak-anaknya hidup sengsara di dalam dunia ini. Tidak ada. Semua orang tua selalu berharap hal yang indah, hal yang baik untuk setiap anak-anaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan Bapamu di surga. Demikian juga dengan Allah kita. Tentu Bapa di surga berharap agar setiap anak-anaknya hidup dalam kelimpahan berkat-Nya. Bapa di surga tentu juga berharap agar anak-anaknya hidup dalam damai sejahtera-Nya Allah. Bapa di surga tentu juga berharap agar anak-anaknya selalu hidup dalam kemenangan dan sukacitanya Allah. Dan saya percaya Tuhan Bapa kita di surga pasti melakukan hal yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Kata firman Allah, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, berangkat dari ayat yang kita baca di atas tadi, ada sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah yang Yesus ingin untuk kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Yang Yesus ingin kita lakukan sebagai anak-anak Allah adalah satu, menjadi orang percaya yang kuat. Bapak Saudara, ini menjadi sebuah kerinduan isi hati Allah untuk setiap anak-anaknya, agar saudara dan saya menjadi orang-orang percaya yang kuat. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Allah menghendaki agar kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang kuat oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, saudara. Saudara kasih Tuhan, hanya orang percaya yang kuat
yang mampu menghadapi berbagai gelombang di dalam kehidupan ini. Hanya orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, hanya orang Kristen yang kuat di dalam iman, yang mampu menghadapi masalahnya, yang mampu menghadapi persoalannya, yang mampu menghadapi pergumulannya. Bahkan tidak hanya mampu menghadapi masalahnya, tetapi mampu mengatasinya dan menjadi pemenang di dalam menghadapi masalahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, janganlah jadi orang percaya yang putus asa, mudah bimbang, mudah cemas, dan lain sebagainya. Karena orang percaya yang mudah putus asa tidak akan mampu menghadapi masalahnya. Hanya orang Kristen yang mudah bimbang, mudah cemas, yang tidak akan mungkin menang dengan persoalannya, saudara. Saya percaya kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang kuat, maka hanya orang Kristen yang kuat, hanya orang percaya yang kuat, yang menyadari akan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupannya. Hanya orang Kristen yang kuat, hanya orang percaya yang kuat di dalam Tuhan, yang menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, bahwa Allah tidak pernah membiarkannya. Percayakan Immanuel Allah, penyertaan Allah di dalam hidup orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, hanya orang Kristen, hanya orang percaya yang kuat, Allah percayakan kuasanya. Hanya orang Kristen yang kuat, Allah percayakan kemuliaannya. Hanya orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, Allah percayakan mujizatnya. Hanya orang percaya yang kuat di dalam Tuhan, Allah percayakan perkara-perkara besar di dalam hidupnya, saudara. Saudara kasih Tuhan, yang Tuhan mau adalah jadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, apakah yang Yesus ingin untuk kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Apa yang Yesus ingin untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah? Yang kedua adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa kepada Allah. Yang Yesus ingin untuk kita lakukan adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena orang yang percaya, yang bisa menguasai dirinya, yang bisa tenang. Tetapi orang percaya yang tidak bisa tenang, tentu tidak akan bisa menguasai dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang kita hadapi ini, ada banyak orang khawatir, ada banyak orang hidup ketakutan, saudara. Mungkin kita berkata seperti ini, wajar orang percaya khawatir, wajar orang percaya menjadi takut. Saya berkata hal yang sama, wajar dan manusiawi kalau saudara dan saya pernah khawatir. Tetapi dengar, kekhawatiran tidak lagi menjadi wajar kalau saudara dan saya terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran tidak lagi menjadi wajar kalau saudara hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Ketakutan menjadi takut wajar, tetapi ketakutan tidak lagi menjadi wajar kalau saudara dan saya terus-menerus hidup dalam ketakutan.
dan dikuasai oleh ketakutan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan kita mendengar nasihat firman Allah. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa kepada Allah. Saya percaya hanya orang Kristen yang bisa menguasai dirinya, bisa menjadi tenang dan bisa berdoa kepada Allah. Dan doa yang lahir dari orang yang tenang, doa yang lahir dari orang yang bisa menguasai dirinya, maka doanya mampu menghadirkan hadirat Allah, maka doanya mampu menghadirkan kuasa Allah, maka doanya mampu menghadirkan mujizat dan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang tidak bisa tenang, tidak akan bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang tidak tenang adalah orang yang tidak mempercayai akan kuasa kebenaran firman Allah. Pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ada dua hal yang menjadi kerinduan hati Allah buat saudara dan saya. Apa yang Yesus ingin untuk kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Yang pertama adalah jadilah orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Kuat iman saudara, tidak hanya sekedar kuat fisik saudara, tapi kuat rohani saudara. Yang kedua adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Orang yang bisa menguasai dirinya dan bisa tenang, yang bisa berdoa dan doanya menghadirkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Saya berdoa agar Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang memampukan kita, memberikan kekuatan yang selalu baru kepada kita untuk mampu melakukan firman Allah ini. Tidak hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi tidak melakukan firman Allah, tetapi mendengar dan melakukan firman Allah. Roh Kudus yang akan memampukan dan menolong kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat kebenaran firman Allah ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur kepada Allah untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Bapa, Engkau akan terus menolong kami. Engkau memberkati setiap kami semuanya dengan berkat yang heran yang dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kiranya berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terus menyertai kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama Yesus pasti bisa bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.